Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 908. Sementara itu, di aula utama, Teguh dan Sena sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dua orang itu bolak-balik memeriksa setiap sudut di lapangan serta aula utama, bahkan sampai ke atas. Namun, mereka masih belum menemukan apapun. Keduanya terus mencari, hingga tanpa sadar kembali lagi di depan lukisan dinding. Ini aneh. Teguh menatap lukisan, lalu meletakkan tangan di atasnya. Istana ini dibangun di dekat lahar, tapi udaranya sangat lembab. Seharusnya, ada sumber air yang cukup besar di sekitar sini. Sena juga bingung. Sorot matanya jatuh pada rambatan lumut di sudut ruangan, lalu dia berkata dengan heran, "Iya. Kalau nggak ada sumber air, udaranya nggak akan lembab dan nggak akan tumbuh lumut seperti itu." Keduanya sama-sama bingung. "Ayo, kita periksa lagi." Teguh berkata dengan gigi terkatup, "Aku curiga ada sungai bawah tanah di sini, bisa jadi." Keduanya sudah tidak ingat berapa kali mereka mondar-mandir memeriksa area ini. Cari lagi. Mereka pun kembali bolak-balik sebanyak lebih dari 10 kali. Namun, mereka sama sekali tidak menemukan mekanisme atau ruang rahasia. Tidak ada petunjuk sedikit pun tentang sungai bawah tanah yang mereka yakini keberadaannya. Setelah beberapa saat, langkah mereka terhenti. Kaki mereka pun menuntun keduanya ke tempat semula. Ya, kembali ke depan lukisan dinding tadi. Sudahlah. Akhirnya, Teguh kelelahan karena meridiannya belum pulih benar. Belum lagi, dia juga menerima pukulan Noah tadi. Luka lamanya yang belum sembuh itu pun bertambah parah. Usai kelelahan mondar-mandir, dia memutuskan untuk berhenti. Sosoknya berdiri di depan lukisan, memeras otak. Matanya terus memindai. Tiba-tiba, Teguh mendapati satu hal yang tadi luput dari perhatiannya. Di panel paling bawah, ada gambar sekelompok orang yang sedang membungkuk dan menghadap ke arah altar tengah. Di atas altar, ada seorang ahli yang sedang duduk bersila. Sepertinya, orang-orang ini sedang melakukan semacam ritual. Sikap dan ekspresi mereka sangat khusyuk. Apa artinya? Ya. Teguh berpikir keras, tetapi benaknya terasa buntu. Sena. Lantas, Teguh memanggil dengan suara agak keras sambil menunjuk ke arah gambar sekelompok orang itu. "Gimana menurutmu? Sedang apa orang-orang di lukisan ini?" Sena sebenarnya masih penasaran dengan latihan proses kultivasi tadi. Namun, setelah mendengar pertanyaan Teguh, dia segera melihat ke arah gambar sekelompok orang itu. Setelah memperhatikan sejenak, kerutan di keningnya yang tegang perlahan mengendur dan dia berkata dengan penuh arti, "Menurutku, fokus dari sekelompok orang ini adalah orang yang sedang berlatih di altar tengah itu. Mungkin mereka adalah orang biasa yang sedang memuja ahli bela diri yang kuat ini. Altar ini mungkin lambang penziarahan mereka." Teguh menanggapi dengan anggukan kecil. Sebenarnya, dia juga menduga seperti itu, hanya saja, secara logika, bukankah lukisan ini dibuat sebagai pelestarian proses kultivasi? Mengapa leluhur keluarga Sabel sengaja melukis sekelompok orang biasa itu? Mungkinkah itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang datang ke tempat ini? Di titik ini, satu kemungkinan langsung terbersit di benak Teguh. "Sena, kalau tebakanmu benar, pasti ada sungai bawah tanah di tempat altar itu berdiri." Teguh terlihat sangat yakin. Sena agak heran dan hendak bertanya bagaimana Teguh bisa mendapat kesimpulan seperti itu. Namun, dia mendengarkan Teguh yang melanjutkan penjelasannya. Kebaikan itu seperti air. Air memberi kehidupan dan menghindari pertikaian. Dia mampu membersihkan orang paling kotor sekalipun, seperti kebaikan. Dulu, orang-orang menganggap air sebagai jalan menuju surga dan simbol kebaikan. Di lukisan ini, altar suci itulah tujuan mereka. Ujung sungai kecil di lukisan ini juga menunjuk ke arah altar itu. Kalau tebakanku benar, altar itu menunjukkan suatu lokasi di aula utama ini dan tepat di bawahnya ada sungai bawah tanah. Mata Teguh menatap tajam ke arah altar di lukisan itu. Betul juga. Sena ikut setuju. Keduanya pun segera mempelajari lukisan itu.
Arah altar itu mudah dicari, tepat di arah timur laut dari lukisan dinding tadi. Dengan memperhitungkan skala dari lukisan itu, diperkirakan jarak altar itu sekitar 3 meter. Bab 909. Teguh merogoh saku dan mengeluarkan kompas yang sudah disiapkannya sejak pencarian harta karun ini dimulai. Setelah itu, dia pun mulai mencari arah. Seharusnya lokasi itu ada di. Sambil melihat kompas, Teguh berjalan bersama Sena hingga tiba pada suatu titik di aula utama yang luas itu. Ini dia, serunya. Di bawah lantai, Sena mengernyit dan membungkuk, lalu mengetuk-ngetuk lantai. Hanya saja, tidak ada yang aneh dengan lantai itu. Namun, Teguh menatap tajam ke arah lantai dan berkata, "Sena, coba hancurkan bagian ini." "Baiklah kalau begitu." Sena pun mengangguk dan mengumpulkan tenaga. Dengan sekuat tenaga, dia melayangkan tinjunya ke bawah. Boom! Kekuatan alam bela diri raja diledakkan tanpa ragu, kemudian meluluh lantakkan lantai hingga benar-benar pecah. Sesuatu yang tersembunyi di bawahnya pun mulai terlihat. Sebuah tangga batu yang mengarah ke bawah terbentuk di depan mereka. Lorong tangga itu menembus ke kegelapan dan ujungnya sama sekali tidak bisa terlihat. Namun, Teguh bisa melihat sinar pantulan samar di dalam lorong yang temaram itu. Ternyata ada ruang rahasia di sini. Sena terpaku menatap lorong di depannya. "Ayo, kita lihat ada apa di bawah." Teguh berjalan di depan seraya memasuki lorong. Kakinya sibuk menendangi puing-puing lantai yang menghalangi jalan saat dirinya mulai masuk. Lantas, Sena pun mengikuti di belakang, "Lihat. Ternyata benar ada sungai bawah tanah." Sena menunjuk ke ujung tangga batu dengan senyum takjub, "Hup." Wanita itu berjalan 3 langkah sebelum berakhir dengan melompat 2 kali untuk sampai di tepi sungai bawah tanah, klap. Bibir Sena tampak kering karena wanita itu sudah cukup lama menahan haus. Namun, dia tidak terburu-buru meminum air itu. Sena mengeluarkan sebuah jarum perak yang panjang, kemudian mencelupkannya ke air sungai. Setelah sekitar 10 detik, Sena menarik jarum perak itu dan mengamatinya. Tidak ada yang aneh. Airnya bisa langsung diminum. Sena menoleh ke arah Teguh dan tersenyum sebelum bergerak menangkupkan tangan untuk menyendok air dari sungai. Teguh tidak berpikir panjang lagi. Selanjutnya, Teguh mengulurkan kedua tangannya dan langsung meraup air untuk diminum dengan rakus. Mungkin karena sungai ini dekat dengan lapisan lava, airnya tidak terasa dingin. Air sungai yang sangat jernih itu agak hangat dan terasa segar, lebih menyegarkan daripada air sumur biasa. Setelah menyegarkan diri, mereka mulai memikirkan langkah selanjutnya. Masalah air minum sudah teratasi. Sekarang, mereka perlu mencari makanan. Dengan sorot mata yang diarahkan ke sungai di depannya, Sena memusatkan perhatiannya ke dasar sungai. "Teguh. Kamu istirahat saja. Aku mau menyelam dan lihat-lihat dulu." Air sungai bawah tanah ini jernih sekali. Artinya, sungai ini terhubung keluar. "Aku mau coba cari jalan keluar dari sini." Sena berbicara dengan cepat pada Teguh, lalu melompat sejauh mungkin. Bersamaan dengan suara air yang menyeruak, sosok Sena sudah memelesat ke dalam sungai, layaknya putri duyung. Wanita itu berenang dengan cepat dan anggun menuju kedalaman sungai. Teguh khawatir cederanya akan bertambah serius. Itu sebabnya dia tidak pergi. 10 menit kemudian fuah. Kepala Sena menyembul ke permukaan air. Rambut hitam wanita itu mengapung, terserak di permukaan air. Kulit wajah dan lehernya tampak putih bersih setelah dicuci oleh air sungai. Pakaian yang basah memeluk erat tubuh indah wanita itu. Saat ini, tiap lekuk sosoknya yang menggoda bisa terlihat dengan jelas. Teguh melirik sekilas dan merasa kerongkongannya kering. Setengah detik kemudian, dia segera membuang muka, "Hup." Sena keluar dari sungai. Butiran air jernih menetes turun dari wajah cantiknya yang tidak dipasangi riasan. Saat ini, dia terlihat layaknya seorang dewi yang sedang berjalan-jalan, menyebarkan keindahan dan pesonanya. Orang-orang tidak akan berani menatapnya langsung. Lirikan mata wanita itu bisa membuat siapapun tersipu malu. "Uhuk, uhuk." Teguh berdeham kecil untuk menyembunyikan malu, lalu pura-pura bertanya, "Gimana? Ada apa di bawah?" "Nggak ada apa-apa." Sena menyadari ekspresi malu-malu Teguh dan kilauan nakal pun muncul di mata Sena. Lantas, wanita itu pun berjongkok di depan Teguh. "Teguh, cepat, buka bajumu."
Bab 910. Mendengar perkataan itu, Teguh refleks merasakan tubuhnya bergetar. Dengan heran, pria itu menatap Sena tanpa bisa berbicara. Teguh sangat terkejut dan sama sekali tidak mengerti. Jangan banyak berpikir. Sena berkata, kamu juga nggak mau lihat bajuku yang basah, kan? Aku cuma mau pinjam mantelmu sebentar. Kalau bajuku sudah kering, mantelmu akan kukembalikan. Ah, ternyata begitu, batin Teguh, merasa lega, ini. Tanpa pikir panjang, dia melepas mantel dan mengulurkannya. Kamu jangan lihat, setelah menerima mantel, Sena berkata dengan malu-malu. Meskipun pemberani, dia bukan wanita asal-asalan, oh. Teguh segera balik kanan. Suara gesekan pakaian yang dilepas pun terdengar. Tak lama, Sena berkata, kamu sudah boleh berbalik. Teguh pun berbalik, seret. Beberapa lembar pakaian Sena yang basah tampak menjuntai dari tangan wanita itu. Yang Sena kenakan merupakan mantel milik Teguh yang tampak kebesaran untuk tubuhnya yang mungil. Namun, penampilan ini justru memiliki daya tarik yang unik. Cantiknya, saat bepergian ke Gunung Kaliputi, orang memang akan mengenakan mantel yang tebal dan hangat. Saat ini, mantel tebal Teguh membalut tubuh Sena hingga keduanya tidak akan canggung saat berinteraksi. Krek, krek. Gara-gara Sena menyelam tadi, korek apinya jadi basah. Teguh bertindak sigap mengumpulkan kayu bakar di sekitar dan membantunya menyalakan api unggun. Tak lupa, beberapa cabang pohon yang agak bersih dipilih untuk menjemur pakaian Sena yang basah. Aku bantu keringkan bajumu, ya. Teguh berpikir, kalau bukan karena Sena dan sekte obat-obatan, entah bagaimana nasibnya sekarang. Jadi, dia ingin membantu Sena untuk membalas budi. Dia pun berjalan mendekat dan mengambil celana panjang Sena. Tunggu dulu. Ketika melihat Teguh mengulurkan tangannya, Sena pun teringat sesuatu. Sayangnya, dia terlambat. Teguh sudah memegang celana panjang itu, sehingga kata-kata di bibirnya pun sia-sia belaka. Ada apa? Teguh mendongak dan menatap Sena sejenak. Dia bisa melihat wajah sang wanita merona karena malu. Dengan cepat, Teguh berkata, tenang saja. Aku ini pria baik-baik dan nggak akan berbuat yang macam-macam, kok. Setelah berbicara, Teguh menggelar celana panjang tersebut untuk dikeringkan di atas jemuran, namun, detik itu juga. Pluk, pluk, dua buah benda jatuh dari lipatan celana. Teguh refleks melihat ke bawah. Yang satu adalah sepotong pakaian berbentuk segitiga dengan renda dan pita. Yang satunya lagi berupa sepotong pakaian yang tampak seperti penutup mata. Namun, ukurannya terlalu besar untuk sekadar menutup mata, astaga. Teguh segera menyadari kesalahannya dan merasa sangat malu. Wajah seriusnya yang pelit ekspresi itu pun saat ini langsung menjadi merah. Gerakan tangannya yang memegang celana panjang pun terhenti, tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Sena juga tidak kalah merah. Jantungnya berdegap kencang layaknya dentuman bas dan hampir saja keluar dari dadanya, maaf, ini. Maaf, itu. Keduanya segera buka mulut untuk menghilangkan kecanggungan. Namun, Teguh dan Sena kembali terdiam karena saling menunggu pihak lain berbicara lebih dahulu. Akibatnya, situasi kembali diwarnai keheningan yang canggung. Dalam diam, keduanya merasa tersiksa untuk sejenak. Uhuk. Sena berdeham, lalu berdiri di depan Teguh. Setelah mengambil dua potong pakaian kecil itu, dia berkata santai, biar aku saja yang keringkan. Kamu bisa melakukan hal lain dulu, ya, betul juga. Serasa dosanya diampuni, Teguh segera berlari secepat kilat, puff. Melihat Teguh berlari menaiki tangga batu dan kembali ke aula utama membuat Sena tertawa geli. Kemudian, dengan hati-hati dia mengeringkan pakaiannya. Teguh kembali ke depan lukisan dinding nan misterius itu. Namun, dia sama sekali tidak bisa memusatkan perhatiannya. Dalam pikirannya, ada dua potong pakaian yang seolah-olah sibuk menari-nari, hufet. Memaksakan diri, Teguh menutup mata, berkonsentrasi, dan menghela napas. Setengah menit kemudian, dia perlahan-lahan membuka matanya dan tersenyum kecut. Makin dilatih malah makin mundur, keluhnya. Pria itu pun menggeleng. Bab 911. Teguh mulai mengamati lukisan di dinding gua dengan saksama. Kali ini, Teguh bisa lebih cepat memahami makna di balik lukisan tersebut, hanya saja. Makin lama Teguh amati, lukisan itu makin terkesan misterius.
Awalnya, dia hanya ingin melihat garis-garis yang menyerupai urat nadi dan lengkungan serupa titik akupuntur. Teguh kira, itu adalah gambar diagram aliran energi untuk latihan. Kemudian, Teguh melihat gambar orang-orang kecil yang sedang beribadah. Lantas, memperhatikan altar di tengah-tengahnya, membuat dia menyimpulkan letak sungai bawah tanah dari situ. Namun, sekarang, Teguh makin menemukan banyak detail. Contohnya, dalam air sungai di lukisan dinding, ternyata ada ikan yang sedang bermain-main. Jika sebelumnya Teguh tak menganggap penting ikan tersebut. Sebaliknya, kini Teguh mengerti. Setiap elemen yang terdapat dalam lukisan dinding seolah-olah sedang mengomunikasikan sesuatu. Lalu, apa makna dari ikan-ikan ini? Hah! Ketika sedang kebingungan, seketika Teguh mencium aroma ikan bakar. Bahkan, ada aroma jintan juga di dalamnya. Lantas, Teguh mendekat ke tepi sungai dengan heran. Teguh melihat jaketnya terlipat rapi di sana. Sementara itu, Sena yang sudah berpakaian lengkap tampak tengah makan ikan bakar berwarna kuning keemasan dengan taburan jintan di atasnya. Dia sesekali meneteskan minyak ke permukaan ikan tersebut. Sementara itu, di rak sebelahnya, ada seekor ikan berukuran lebih besar yang samar-samar mengeluarkan aroma menggoda. Teguh, sini kamu. Sena tersenyum padanya sambil menunjuk ikan besar itu. Yang ini sudah hampir matang. Ikannya sudah dibumbui. Tinggal ditaburi sedikit jintan lagi, pasti siap. Apa benar ada ikan di sini? Teguh tiba-tiba teringat pada gambar ikan di sungai dalam lukisan tadi. Setelah terdiam sebentar, dia lekas berlari ke arah lukisan dinding tersebut. Sena yang terkejut melihat reaksinya pun langsung tersadar. Dia lebih dulu memindahkan kedua ikan supaya tidak terlalu gosong, lalu menyusul Teguh mendekati lukisan. Teguh. Begitu Sena tiba, Teguh yang sedang menatap gambar sungai dengan bingung pun bertanya, "Kamu lihat sesuatu, enggak?" "Ikan." Teguh menunjuk gambar ikan di sungai seraya berkata, "Apa kamu lihat? Di sungai ini juga banyak ikan, mereka sama-sama sering bergerak." Sena menatapnya saksama. Benar saja, segerombolan ikan kecil tampak berenang ke sana kemari di dalamnya. Andai Teguh tidak mengatakannya, Sena pasti tidak akan sadar sama sekali. Perlahan, keduanya mulai menemukan sebuah pola. Ikan-ikan itu terus mengikuti aliran sungai hingga keluar. Di ujungnya, ekor ikan digambarkan dengan barisan lingkaran kecil. Membuat Teguh agak kebingungan karena tak mengerti maksudnya. "Sena, apa kamu paham arti ini?" tanya Teguh sambil menunjuk ke arah lingkaran-lingkaran kecil itu. Sena melihat ke arah yang dia tunjuk. Setelah berpikir sebentar, wanita itu lekas menjawab, "Mungkin itu menunjukkan proses perkembangbiakan mereka. Ikan berkembang biak dengan bertelur." "Sepertinya begitu." Teguh menepuk dahinya, lalu merigangguk setuju. Selanjutnya, Teguh mendapati lebih banyak detail lagi. Ikan akan bertelur pada tempat terbitnya matahari dalam lukisan dinding. Hal tersebut melambangkan siang hari. Sementara itu, mereka bermain pada tempat hadirnya bulan di lukisan dinding. Ini melambangkan malam hari, ikan-ikan ini. Teguh merangkai pola-pola yang ada dalam kepala, lalu berkata, mereka berenang keluar di siang hari untuk berkembang biak, kemudian berenang kembali ke sungai malam harinya. Apa maksudnya ini? Sena ikut berpikir. Namun, sebelum dia dapat menyimpulkan sesuatu, Teguh lebih dulu bersuara. "Aku punya firasat." Setelah beberapa saat, Teguh berujar serius, "Kalau kita menyelam ke sungai bawah tanah dan mengikuti arah gerakan ikan, seharusnya kita bisa menemukan jalan keluar." Mata Sena sontak berbinar. "Ya, bukankah ikan-ikan itu berenang keluar mengikuti aliran sungai? Ayo." Setelah sama-sama sepakat, keduanya menuju tepi sungai bawah tanah. Usai makan dua ikan bakar, Teguh dan Sena merasa lebih segar. Tenaga mereka pun sudah pulih kembali. Lantas, keduanya bersiap menyelam dan mencari jalan keluar. "Teguh, lukamu belum sembuh sepenuhnya. Apa kamu bisa menyelam dalam waktu lama?" Kekhawatiran Sena bukan tanpa alasan. "Aku nggak apa-apa," Teguh sudah merasa lebih baik. "Asal sungai bawah tanah ini tidak terlalu panjang, tidak akan ada masalah." "Baiklah." Sena mengangguk dan melompat ke air terlebih dahulu. Kemudian, Teguh baru mengikutinya di belakang. Bab 912. Sungai bawah tanah itu sangat dalam. Menurut perkiraan Teguh,
kedalamannya mungkin mencapai lebih dari 20 meter, itu pun belum sampai dasar. Suasana di sekitarnya juga gelap gulita, tidak ada sedikit pun cahaya yang terlihat. Mereka hanya bisa mengandalkan bayangan untuk menentukan keberadaan sesuatu di sana. Sena tak bermaksud untuk menyelam terlalu dalam. Hanya saja, ketika sedang mencari ikan sebelumnya, keberadaan ikan memang di kedalaman ini. Tak lama kemudian, Sena segera melihat segerombolan ikan dalam air. Karena itu, dia segera melambaikan tangan kepada Teguh dan mereka mengikuti gerombolan ikan ke arah yang tidak diketahui. Ini pasti akan menjadi perjalanan yang panjang. Kawanan ikan itu berenang dengan amat santai. Namun, mereka memang selalu berenang menuju kejauhan. Belasan menit kemudian, Teguh terkejut saat melihat seberkas cahaya samar di depannya. Wush! Sena juga tampak senang. Gerakan berenangnya jadi lebih cepat. Sementara itu, Teguh, pria itu seketika merasa sangat lemas. Kepala Teguh terasa pusing, kaki dan tangannya juga terasa lemas. Dia tak mampu mengontrol tubuhnya lagi. Teguh terluka parah, meridiannya juga rusak. Energi dalam tubuhnya tidak bisa pulih dengan sendirinya. Yang dia gunakan selama ini hanyalah sisa-sisa kepala keluarga. Sekarang, energi itu telah habis. Teguh segera menyadari kondisinya yang buruk. Namun, di tengah sungai yang dalam ini, bahkan dia kesulitan meminta tolong, gluk-gluk. Rasa sesak karena kekurangan oksigen membuat Teguh tak mampu mengendalikan tubuhnya lagi. Dia terus mengeluarkan gelembung udara dan air sungai terus mengalir memasuki perut serta paru-parunya. Aku mau mati, ya. Teguh tak kuasa mentertawakan dirinya sendiri. Bukannya mati di medan perang atau di tangan Noah, dia justru mati di dasar air dengan cara yang sangat memalukan. Menyedihkan, konyol, gluk-gluk. Beruntung, di saat-saat genting ini, Sena mendengar suara aneh dari belakang. Dia pun segera berbalik dan berenang secepat mungkin menghampiri Teguh, lalu membuka mulut Teguh tanpa ragu dan memberi napas buatan. Berkat setiap embusan energi murni yang memasuki tubuhnya, pandangan Teguh mulai pulih kembali. Melihat Teguh yang telah pulih, dengan wajah merona, Sena melepaskan Teguh. Lantas, menunjuk ke arah cahaya terang di depan. Teguh pun mengangguk, akhirnya, mereka lanjut berenang ke depan. Hal itu terus berulang. Setiap kali Teguh kehabisan napas, Sena akan menyelamatkannya dengan cara yang sama, yakni mengalirkan energi ke tubuhnya. Hingga mereka melewati lubang kecil. Setelah itu, pandangan mereka menjadi jelas. Keduanya berhasil keluar dari sungai bawah tanah, namun, karena dekat dengan lapisan magma, air sungai tersebut terasa menghangat. Begitu keluar dari lapisan magma, air sungai di sisi ini mendadak berubah sangat dingin hingga menyebabkan tubuh Teguh menggigil hebat. Melihat hal itu, Sena segera meraih tangan Teguh dan mengapung ke permukaan air. Permukaan air membeku disertai lapisan es yang tebal, bruk. Tanpa berpikir panjang, Sena melapisi tinjunya dengan energi, lalu memecahkan lapisan es tersebut dengan satu pukulan. Keduanya pun keluar. Akhirnya, keluar juga. Teguh merasa ngeri ketika melihat lubang lapisan es tersebut. Sebelum Teguh bisa mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba angin dingin menyapu mereka. Dalam sekejap, udara dingin sekaligus menusuk tulang itu membuat keduanya menggigil hingga basah kuyup. Iklim di Gunung Kaliputi sangat buruk. Ayo nyalakan api dan keringkan pakaian kita. Bulu kuduk Teguh sudah meremang. Sekarang, fisik Teguh terlalu lemah. Bab 913. Oke, keduanya langsung menemukan sebuah gua, lalu mengumpulkan kayu bakar kering untuk membuat api, kresek, kresek. Sesh. Begitu api unggun menyala, rasa dingin di sekitar pun mulai berkurang. Untuk menghindari rasa canggung seperti yang sebelumnya, kali ini Teguh tidak menawarkan bantuannya pada Sena. Mereka bergantian membakar makanannya masing-masing tanpa menimbulkan masalah apapun, terima kasih. Teringat akan situasi berbahaya di bawah air, Teguh pun berterima kasih dengan tulus. Kalau bukan karena kamu, tadi aku mungkin. Teguh tak melanjutkan kalimatnya, hanya menggelengkan kepala. Saat ini, wajah Sena tampak bercahaya karena pantulan api unggun. Cantik dan bersinar. Entah apa yang tengah dia pikirkan. Usai mendengar perkataan Teguh, dia mengalihkan perhatiannya kembali. Mata jernih Sena menatap wajah Teguh,
samar-samar bertengger rasa kecewa di sana, sama-sama. Sena hanya menggeleng sembari berkata serius, sebenarnya, saat kamu tiba-tiba bilang kalau aku adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya di sekte obat-obatan dan tanpa ragu-ragu mengajariku teknik akupuntur, aku merasakan sesuatu. Teguh hanya mengatakan apa yang dia rasakan. Sekarang, usai mendengar Sena bicara dengan nada sentimen, dia terdiam sejenak. Memilih untuk mendengar perkataan Sena dengan saksama. Rasanya, Sena menatap Teguh lamat-lamat, wajah Teguh terpantul jelas di bola matanya. Di antara kita berdua, ada semacam takdir yang nggak bisa dijelaskan, takdir. Teguh sampai tertegun sejenak. Kamu tahu, Sena melanjutkan, sejak kecil, aku sudah mendengar banyak pujian untukku. Tapi, nggak ada yang lebih berarti daripada satu kalimat sederhana darimu yang menyentuh hatiku. Teguh tak paham. Dengan alis terangkat, dia bertanya setengah bercanda, kenapa? Sebagai putri suci dari sekte obat-obatan, apakah ada orang yang membuatmu nggak nyaman? Nggak bisa dibilang nggak nyaman juga, sih. Sena tersenyum getir. Sambil merapikan rambut indah di sisi telinganya, dia melanjutkan, sebenarnya, aku bukan keturunan keluarga Sabel. Aku dipungut oleh kakek, katanya. Di malam berbadai. Kakek memungut dan memelukku semalaman, lalu menetapkan aku sebagai putri suci, hanya saja. Dari luar, aku memang terlihat bak putri suci sekte obat-obatan. Tapi, banyak orang di sekte obat-obatan yang kenyataannya menganggapku nggak penting. Terutama para keturunan langsung sekte obat-obatan. Mereka diam-diam memanggilku putri suci yang terbuang. Pada titik ini, senyum di bibir Sena jadi makin getir. Sebagai seorang gadis yatim piatu, bertahun-tahun, Sena telah menyimpan begitu banyak beban. Sena tampak begitu ceria ketika sedang di depan umum. Namun, di belakang, Sena sering menangis seorang diri. Sena, kalau kamu masih merasa nggak bahagia setelah kembali ke sekte obat-obatan, kamu bisa menemuiku kapan saja, hibur Teguh. Kamu harus tahu, aku adalah Raja Serigala di wilayah barat. Ada 8 senapati dan puluhan panglima dengan hubungan persaudaraan yang erat di bawah komandoku. Nggak ada yang membicarakan satu sama lain di belakang. Nanti, aku akan mengajakmu melihat pemandangan perbatasan utara dan kemegahan padang pasir. Itu adalah pemandangan eksotis yang sangat berbeda dari ibu kota. Teguh tak mengerti. Sejak Sena memberikan terapi akupuntur dengan mengalirkan energi untuknya, dia merasakan kedekatan yang samar dengan wanita ini. Oleh karena itu, setelah mendengar kisah pilu Sena, dia refleks berkata begitu, Teguh. Kesedihan di wajah Sena mulai memudar. Senyum tipis terukir di bibirnya untuk Teguh, mata bulatnya melengkung bagai bulan sabit yang indah. Terima kasih sudah dengar ceritaku, tapi aku harus segera kembali ke sekte obat-obatan. Kalau enggak, kakek akan khawatir. Setelah masalah ini selesai, aku akan menemuimu ke wilayah barat begitu ada kesempatan. Teguh mengangguk. Bagaimanapun, dia juga ingin segera pulang. Teguh ingin bertanya pada sang guru, apa yang sebenarnya terjadi. Cerita bersambung.